Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Kita kali ini akan membahas tentang bilangan bulat dan pecahan, khususnya untuk materi pengurangan bilangan bulat. Oke, judulnya pengurangan bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A kurangi B sama dengan A ditambah minus B. Nah, kalau kita perhatikan rumus ini, maka ketika ada pengurangan A dikurangi dengan suatu bilangan, A dikurangi B, maka sama artinya dengan A ditambah dengan lawannya dari pengurangnya, ya. Bisa kita tulis mengurangi dengan suatu bilangan sama artinya menambah dengan lawan pengurangnya. Nah, ini akan jadi konsep dasar ya dalam pengurangan. Langsung saja kita ke contoh. Tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut. Yang A minus 8 kurangi 12, yang B 6 dikurangi minus 10, yang C minus 14 kurangi 15 kurangi minus 21. Langsung saja kita jawab. Yang A minus 8 kurangi 12. Nah, kita pakai rumus yang di atas. Minus 8 ditambah lawannya 12, yaitu minus 12. Jadi minus 8 ditambah minus 12. Sesuatu yang minus ditambahkan dengan yang minus lagi, maka nanti hasilnya pasti minus, tinggal ditambahkan. Jadi minus 20. Oke. Ini kalau kita bicarakan sesuai rumus di atas. Tapi ada cara yang lebih simpel atau bahasanya lebih mudah ya. Maka perhatikan. Minus 8 kurangi 12. Di sini kita bisa lihat ada dua tanda minus ya. Maka di sini tinggal 8-nya ditambahkan dengan 12 dan kita bubuhkan tanda minus. Itu mudahnya ya Nah ya. Oke. Kita akan coba pakai, nah ini garis bilangan ya. Minus 8 berarti bergeraknya ke arah kiri sejauh 8. Kita ketemu angka minus 8. Terus berikutnya kurangi 12 ya. Maka kurangi ke kiri sejauh 12. Maka hasilnya minus 20. Oke. Untuk yang B sekarang. Nah, yang B 6 dikurangi minus 10. Nah, perhatikan, kita akan merujuk ke atas. Maka nanti sama dengan 6 ditambah lawannya minus 10. Lawannya minus 10 berapa? Ya, 10. Maka bisa ditulis dengan 6 ditambah 10 sama dengan 16 ya. Cara mudahnya, walaupun kita nggak ingat rumus yang di atas, maka tinggal ketika suatu angka dikurangi dengan minus suatu angka ya, di situ ada kurangi ketemu minus. Nah, di sini maka akan berubah jadi positif atau plus ya. Oke. Yang C. Nah, untuk yang C adalah kombinasi dari pertanyaan A dan B ya. Minus 14 kurangi 15 kurangi minus 21. Nah, bisa ditulis demikian. Untuk yang minus 14 ditambah minus 15 itu seperti yang A, maka hasilnya adalah minus 29 ditambah 21. Yang seperti ini udah di bab sebelumnya ya. Di materi yang pertemuan sebelumnya. Hasilnya adalah minus 8. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Soal nomor 2, seekor lumba-lumba melompat sampai ketinggian 3 meter di atas permukaan air laut, kemudian turun dan menyelam sampai kedalaman 7 meter. Hitunglah jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba. Oke, kita akan gambarkan menggunakan garis bilangan vertikal ya. Kenapa? Karena di sini Anda lihat biar lebih sama gitu ya, lebih mirip karena ini adalah ketinggian dan kedalaman. Oke, nah bisa dilihat 3 itu adalah ketinggian lompatannya tadi 3 meter, sedangkan 0 adalah permukaan air lautnya ya, permukaan lautnya itu 0, sedangkan yang minus 7 itu dia menyelam dengan kedalaman 7 meter, dituliskan di sini minus 7. Yang dihitung adalah jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman, jadi jarak antara 3 sampai minus 7. Nah jarak di sini bisa kita hitung seperti ini. Nah, dari 3 sampai 03, dari 0 sampai minus 7 itu 7. Maka jarak totalnya adalah 10. Nah, ini kalau digambarkan dalam garis bilangan yang biasa atau yang mendatar ya. Oke. Dalam kalau secara matematis ya, ditulisnya seperti ini, Nak. Jadi, jarak puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman adalah 3 dikurangi minus 7. Nah, kenapa dikurangi? Karena dia bertanya dengan selisih atau jarak ya. Yang mana yang pertama adalah puncak lompatan, yang kedua adalah penyelaman. Jarak antara puncak dengan kedalaman. Maka di sini puncaknya itu 3. Nah, kita menghitung jarak, kita kurangi dengan kedalaman penyelaman, jadi minus 7. Maka hasilnya adalah 10 meter. Oke, lanjut. Nah, sifat tertutup pada pengurangan. Jadi pada pengurangan ada sifat tertutup ya. Contohnya 5 dikurangi 9. 5-nya bilangan bulat, 9 juga bilangan bulat. Hasilnya berapa? Minus 4. Nah, minus 4 itu juga bilangan bulat. Sama seperti di pertemuan sebelumnya ya, pengurangan bilangan bulat dengan bilangan bulat yang lain maka akan menghasilkan bilangan bulat. Nah, ini berarti bahwa pengurangan itu bersifat tertutup ya, bersifat tertutup. Berikutnya, nah ini ada sedikit pertanyaan. Apakah pengurangan bilangan bulat bersifat komutatif dan asosiatif? Karena kita tahu di penjumlahan, di pertemuan berikutnya penjumlahan dia bersifat komutatif dan asosiatif. Terus sekarang di pengurangan bagaimana? Nah, kita lihat contohnya. Ya, kita perhatikan dulu. Kita bandingkan hasil antara. Nah, di sini biar ke komutatif maka akan ada 2 bilangan yang sama yang dikurangkan. Ya. 9 kurangi 5 dan 5 kurangi 9. Yang pertama hasilnya adalah 4. Yang kedua ternyata hasilnya adalah minus 4. Berbeda ya. Nah, maka dia tidak bersifat komutatif. Nah, terus kita berikutnya. Nah, yang ini 10 kurangi 6 kurangi 3 dan 10 kurangi 6 kurangi 3. Nah, di sini dicek apakah sama apa enggak. Kalau sama maka dia asosiatif. Nah, ternyata hasilnya yang ini 1, yang belakang 7. Nah, berbeda hasilnya. Maka pengurangan tidak bersifat asosiatif. Jadi antum dalam pengurangan antum tidak boleh seperti pada penjumlahan yang tukar-tukar tempat bisa dan bisa menggeser-geser berpindah dalam kurung. Kalau dalam pengurangan tidak boleh dilakukan ya, karena dia tidak bersifat komutatif dan tidak bersifat asosiatif. Oke. Nah, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.